Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjelaskan berbagai hal ataupun permasalahan terkait dari evaluasi luaran pada HIPKA 2020. Dari hasil evaluasi terlihat ataupun teridentifikasi beberapa masalah, di antaranya update secara berkala, kemudian yang kedua ada artikel penelitian tidak valid, yang ketiga HKI artikel penelitian tidak valid, yang keempat artikel pengabdian tidak valid, dan yang kelima adalah HKI artikel pengabdian tidak valid. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan update secara berkala. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dari laporan akhir, di sini memang surat himbauan terakhir terkait dari laporan akhir memang di tahun 2021 ya sekitar bulan Maret dan sebagainya. Namun di beberapa bulan yang sebelumnya LPPM juga sudah menyampaikan bahwa diminta untuk update ataupun pembaharuan dari laporan akhir HIPKA 2020. Nah, maksud dari poin pertama update secara berkala adalah walaupun Bapak Ibu telah memiliki artikel ataupun luaran yang dengan statusnya submit atau in review atau accepted ataupun publish, nah Bapak Ibu juga diharuskan untuk melakukan pembaharuan terhadap capaiannya gitu. Kalau di proposal yang ini adalah yang dijanjikan, target yang dijanjikan. Namun kalau di laporan akhir ini adalah status luarannya ya. Status luarannya sampai di mana. Jadi jika memang pada bulan ini Bapak Ibu statusnya baru sampai in review ataupun sedang direview, maka Bapak Ibu diharuskan mengubah statusnya dan juga melengkapi dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan status yang tercantum gitu. Jadi diharuskan melakukan update baik itu jurnal penelitian, hak cipta penelitian, naskah akademik, teknologi tepat guna, ataupun luaran lainnya. Jadi memang diperlukan untuk melakukan update secara berkala. Nah, apalagi jika memang untuk Bapak Ibu sekalian masih dikatakan catatan harian SPTB dan laporan akhirnya masih kosong. Nah, ini wajib gitu mengisi gitu. Jadi silakan untuk pengisian masih dibuka ya, seperti itu. Yang kemudian permasalahan kedua, artikel penelitian tidak valid. Nah, kenapa dikatakan tidak valid? Artikel penelitian ataupun dengan target jurnal terindeks Scopus Q1 sampai Q3. Nah, di sini terdapat beberapa dosen sesuai list yang telah diinfokan ataupun diberitahukan bahwa terdapat beberapa dosen penerima HIPKA yang memang luaran penelitiannya sudah publish namun kemudian dinyatakan tidak valid. Kenapa dikatakan tidak valid? Nah, Bapak Ibu silakan cek bagi yang memang artikel penelitiannya sudah statusnya publish, apakah artikel tersebut sudah masuk ke profile Scopusnya Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, jadi gambarannya jika memang sudah publish dari 1 tahun yang lalu, itu tidak mungkin gitu, tidak mungkin artikel tersebut belum masuk ke profil Scopusnya Bapak Ibu gitu. Jadi pastilah sudah masuk. Maka jika memang belum masuk itu kemungkinan dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah jurnal tempat Bapak Ibu publish-nya itu adalah jurnal predator ataupun jurnal tersebut memang untuk status coverage Scopusnya sudah discontinue. Nah, makanya dikatakan tidak valid. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan cek kembali apakah artikelnya memang sudah masuk ke akun Scopusnya atau belum, ataupun status jurnalnya masih tercover ataupun sudah discontinue, seperti itu. Baik, untuk masalah ketiga, kayak artikel penelitian tidak valid. Nah, ini terdapat beberapa dosen yang memang sudah memiliki hak cipta artikel penelitian namun status paper ataupun makalahnya masih submit gitu kan, tidak mungkin gitu suatu karya yang memang belum dipublikasi diumumkan tapi sudah mendapat hak cipta, kecuali kalau karya tersebut adalah karya
prototipe ataupun produk fisik gitu, karena untuk melindungi supaya tidak diakui oleh orang lain gitu, maka dihak ciptakan dulu ya. Namun kalau produknya berupa artikel ya, artikel itu baik artikel penelitian maupun pengabdian tidak mungkin artikelnya belum accepted, belum publish tapi sudah menghasilkan hak cipta gitu. Nah, walaupun bisa dikatakan mungkin ketika Bapak Ibu artikelnya sudah publish baru HKI tersebut dinyatakan valid kembali gitu. Jadi selama artikelnya belum terbit maka status yang dievaluasi masih statusnya adalah tidak valid. Begitupun dengan artikel HKI artikel pengabdian seperti itu. Nah, terkait poin 4, artikel pengabdian tidak valid. Nah, ini terdapat beberapa dosen. Permasalahan pertama adalah artikel yang dicantumkan di dokumen pendukung tahunnya tahun 2017. Itu pertama. Yang kedua adalah artikel pengabdian yang dipublikasikan di jurnal penelitian. Itu juga nggak boleh. Nah, jadi silakan dicek kembali, baik itu status capaian luaran, dokumen pendukungnya, data-data kelengkapannya, dan sebagainya. Supaya bisa disimpulkan kalau memang Bapak Ibu sudah menyelesaikan itu dapat dikatakan valid keseluruhannya. Nah, begitupun dengan yang memang skema-skema diharuskan untuk memiliki naskah akademik, desain ataupun prototipe ataupun bentuk fisik dari luarannya. Nah, itu juga harus dilengkapi beserta ada satu skema yang mensyaratkan ada produk tersebut, kemudian produk tersebut harus dihak ciptakan. Nah, jadi untuk keterangan tidak valid ataupun sebagainya yang membingungkan Bapak Ibu atas informasi ini diharapkan sudah dapat memahami dan bisa memperbaiki hasil dari evaluasi luaran tersebut. Baik, demikian. Semoga dapat membantu informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.